Latihan operasi hitung satuan waktu dan jarak. Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan coba latihan operasi hitung satuan waktu dan jarak. Hasilnya nanti tolong kirimkan ya bukti kerja kalian, bukti kalian belajar ke Google Classroom, oke? Nah, setiap mengerjakan satu soal akan diberikan penjelasan contoh soal terlebih dahulu, sehingga akan memudahkan Ananda semua dalam mengerjakan soal. Yang pertama, soal yang pertama ini, contoh soal yang pertama ini merupakan soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Penyelesaiannya gampang. 2 jam 45 menit ini sama dengan 2 jam tambah 45 menit. Karena yang dimintanya itu menit, otomatis yang 2 jam ini kita rubah ke menit. Dan ingat lagi bahwa 1 hari sama 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik. Berarti kalau 2 jam ini sama dengan berapa menit? Tinggal kalikan saja 60 menit, benar ya? Berarti 2 kali 60 menit ditambah 45 menit. 2 kali 60 menit 120 menit ditambah 45 menit, dikarenakan yang diminta sudah terpenuhi yaitu dalam satuan menit. Ini menit, ini juga menit. Kita tinggal jumlahkan saja 120 tambah 45, hasilnya 165 menit. Gampang ya? Nah, silahkan kerjakan di buku tugas kalian dengan cara melihat contoh nomor 1 yang tadi. Berikut soalnya ya. Nah, ada 2 soal. 8 jam 360 menit itu berapa menit? Terus yang kedua, 2 hari tambah 40 menit berapa detik? Oke. Ada 2 soal yang harus dikerjakan. Patokannya kalian lihat cara mengerjakan nomor 1. Oke. Setelah itu, di sini masih berkaitan dengan soal yang tentang satuan waktu. Soalnya begini. Aris terbiasa membaca Al-Quran untuk murojaah selama 1 jam 15 menit setelah melakukan sholat fardu. Berapa lama Aris murojaah dalam sehari? Penyelesaiannya, kita mendapatkan info bahwasanya Aris murojaahnya 1 jam 15 menit setelah melakukan sholat fardu. Kita harus ingat bahwasanya sholat fardu dalam sehari itu ada 5 waktu ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada 5 kan? Sehingga lama Aris murojaah adalah 5 kali 1 jam 15 menit. Sama dengan 5 kali 1 jam tambah 15 menit. Nah, di sini tinggal kalikan saja ke dalam. 5 kali 1 jam, lalu 5 kali 15 menit. Hasilnya 5 kali 1 jam ditambah 5 kali 15 menit. 5 kali 1 jam, 5 jam. 5 kali 15 menit, 75 menit. Nah, di sini kita harus curiga bahwasanya yang 75 menit ini kita rubah ke 60 menit tambah 15 menit. Dan yang 60 menit ini ternyata sama dengan 1 jam ya. Sehingga 5 jam tambah 1 jam tambah 15 menit. Jadi 6 jam tambah 15 menit. Jadi lama Aris membaca Al-Quran murojaah dalam 1 hari adalah 6 jam 15 menit. Wah, keren ya Aris ya. Oke, itu contoh soal yang kedua. Silahkan kerjakan di buku tugas kalian dengan cara melihat contoh nomor 2. Yang tadi berarti yang Aris tadi. Ini soalnya. Rafa terbiasa membaca Al-Quran untuk murojaah selama 45 menit setelah melakukan sholat fardu serta sholat duha. Berapa lama Rafa murojaah dalam sehari? Pada soal ini, adik-adik tolong teliti mengerjakannya ya, supaya tidak terkecoh. Oke, itu untuk soal nomor 2 ya. Dikerjakan di buku tugas kalian. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini berkaitan dengan satuan jarak. 15 km tambah 3750 dam
sama dengan berapa HM, gitu kan? Nah, karena yang diminta HM, terus yang di sininya KM, terus yang di sininya dam, kita rubah dulu kilometer ke HM dan dam ke HM dengan cara melihat tangga satuan jarak. Nah, untuk yang pertama 15 km, satuannya kilometer akan dirubah ke hektometer. Lihat, KM ke HM turun satu tangga. Ketika turun satu tangga dikalikan 10. Jadi 15 km sama dengan 15 kali 10 HM. Hasilnya 150 HM. Terus yang kedua, dari dam 3750 dam, satuannya dam, akan dirubah ke HM, itu naik satu tangga. Ketika naik berarti dibagi 10. Jadi 3750 dam sama dengan 3750 dibagi 10 HM. Hasilnya 375 HM. Jadi 15 km tambah 3750 dam sama dengan 150 HM tambah 375 HM. Hasilnya 525 HM. Oke, paham ya? Nah, seperti biasa, silahkan kerjakan di buku tugas kalian dengan cara melihat contoh soal nomor 3 tadi. Ya, nomor 3 tadi ya. Soalnya ini 1,75 km tambah 23 dm sama dengan berapa sentimeter. Oke. Clue-nya, samakan dulu ke satuan yang diminta. Yang diminta yaitu ke sentimeter, maka km-nya rubah dulu ke sentimeter dan dm-nya ke sentimeter. Gampang ya? Tinggal lihat tangga satuan jaraknya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini masih berkaitan dengan satuan jarak. Soalnya, untuk pergi ke sekolah, Dania dan adiknya harus berjalan kaki sejauh 400 meter. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan kota sejauh 5 km. Berapa dam jarak rumah Dania ke sekolah? Oke, penyelesaiannya gini. Kita ilustrasikan. Dania dan adiknya, dia berjalan 400 meter untuk menuju ke stasiun angkot misalnya. Setelah itu naik angkotlah mereka sejauh 5 km, lalu tibalah mereka ke sekolah. Ya, yang ditanyakan adalah jaraknya, jarak rumah Dania ke sekolah. Berarti tinggal dijumlahkan saja ya, 400 meter tambah 5 km. Yang jadi masalah adalah yang ditanyakan itu dalam bentuk dam. Oke. Jadi jarak rumah Dania ke sekolah sama dengan 400 meter tambah 5 km berapa dam, gitu kan? Logikanya kita harus mengubah 400 meter ini ke dam, terus 5 km ini ke dam berapa, gitu kan? Kita lihat tangga satuan jarak 400 meter. Meter ke dam itu naik satu tangga, sehingga dibagi 10. Jadi 400 meter sama dengan 400 dibagi 10 dam. Hasilnya 40 dam. Oke. Terus yang kedua, dari kilometer ke dam. Lihat. 5 km mau dirubah ke dam, berarti turun 2 tangga. Nah, kalau turun 2 tangga berarti dikalikan 100. 5 km sama dengan 5 kali 100 dam. Hasilnya 500 dam. Setelah itu kita tinggal tinggal jumlahkan saja. 400 meter tambah 5 km sama dengan, nah ini bukan 400 dam ya, harusnya 40 dam ya. Harusnya 40 dam. Tambah 500 dam. Setelah itu kita jumlahkan. Nah ini juga bukan 900 dam, mohon maaf ada kesalahan tipe. Harusnya 540 dam. Oke. Jadi jarak dari rumah Dania ke sekolah adalah 540 dam. Bukan 900 ya, tapi 540 dam. Oke, berdasarkan soal ini, nah silahkan kerjakan di buku tugas kalian dengan cara melihat contoh nomor 4. Nomor 4 ya, bukan 3. Gue tipe ya. Nomor 4 ya. Nomor 4. Soalnya gini, untuk pergi ke sekolahnya, Dita dan adiknya harus berjalan kaki sejauh 1000 cm gitu ya.
dan dilanjutkan dengan naik angkutan kota sejauh 8 km. Berapa meter jarak, berapa meter rumah Dita ke sekolah? Oke, caranya sama dengan nomor 4. Sip ya. Silakan soal-soal yang tadi dikerjakan. Jumlahnya ada 4 soal. Jangan lupa dikerjakan serapih mungkin di buku tugas kalian. Terus juga dikirimkan ke Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung japri ke Bapak.